perisai demokrasi. Teruntuk mereka yang membisu di balik sebongkah batu, tersenyumlah sobat, jangan menjerit meski tugas telah usai. Biarlah cerita kelam itu menjadi catatan hitam perjalanan kita. Kelak anak cucumu tahu bila kita perisai keadilan demokrasi. Tegar berdiri di antara intrik dan intimidasi. Tak goyah diterjang hantaman ribuan tipu muslihat. Tak rapuh diselimuti mimpi-mimpi mereka yang haus singgah sana. Tak berkedip meski dalam kelam menyusuri sebuah kepastian. Derap langkahmu tetap berada dalam satu lintasan. Gemuruh suaramu terus menyuarakan kebenaran. Demi harapan demokrasi yang ingin bermetamorfosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Berjumpa kembali dengan saya Sri Mulyono dengan acara Ngulik Pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kita berada di Taman Paku Joyo, kebanggaan dari Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Ya, telah hadir bersama saya Bapak Rohmat Basuki, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, selaku Kordif Penanganan Pelanggaran. Selamat sore Pak Rohmat. Selamat sore Mas Mulyono. Dalam keadaan sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, kita akan mendiskusikan tentang APS dan APK dalam Pilkada 2020. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai maraknya APS yang beredar di Kabupaten Sukoharjo ini, Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sore ya buat sahabat-sahabat saya semuanya, sahabat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang pada situasi sore yang lumayan agak panas ini Mas bertahan untuk hadir dalam acara ngulik pada sore hari ini. Ya Mas Sul, memang yang menjadi sorotan sekarang itu terkait dengan masalah APS, apakah itu APK dan sebagainya, kan seperti itu. Itu harus kita pahami dulu bahwa yang banyak sekali di Sukoharjo ini baliho-baliho bergambar bakal calon yang akan kemungkinan akan ikut berkontestasi dalam Pilkada Bupati Sukoharjo tahun 2020 nanti. Ya ini memang harus kita sadari bahwasanya baliho-baliho itu kan sebagai alat kan sebenarnya, sebagai alat sosialisasi. Sebenarnya alat peraga sosialisasi itu kan bahasa dari Bawaslu kan seperti itu. Tetapi harus diingat bahwa bedanya antara APS dengan APK itu jelas sangat berbeda sekali. Di sini yang kami sampaikan bahwasanya alat peraga sosialisasi yang dilakukan oleh balon-balon itu memang salah satu upaya mungkin ya, salah satu upaya dari para bakal pasangan calon itu untuk menaikkan elektabilitasnya atau menaikkan nilai keterpilihan kan seperti itu. Seandainya mereka memang benar-benar nanti mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati. Dan itu memang hal yang lumrah kan seperti itu. Harus kita ingat bahwa terkenal belum berarti bahwa dia itu mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi. Tetapi orang yang mempunyai elektabilitas yang tinggi itu pasti dia orangnya itu dikenal oleh masyarakat. Nah ini salah satu upaya dari para bakal pasangan calon itu adalah upaya untuk dalam tanda kutip itu mempopulerkan dirinya sekaligus untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan menurut saya itu hal yang
normal karena dalam aturan di Undang-Undang Pilkada itu juga belum mengatur terkait dengan alat peraga sosialisasi tersebut gitu. Makasih. Iya. Tadi Bapak mengatakan adanya perbedaan alat peraga sosial dengan alat peraga kampanye. Apa itu perbedaannya, Pak? Ya, kalau kita dari bahasanya kan jelas ya Mas ya. Jadi dari alat, kalau kita bicara pertama alat peraga sosialisasi itu pasti dilakukan sebelum masa kampanye, itu pasti. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang memasang atau maksudnya orang yang ada dalam gambar baliho itu adalah belum menjadi pasangan calon, sehingga lebih banyak kepada bakal pasangan calon. Artinya mereka masih belum mendaftar dan belum ditetapkan oleh KPU. Waktunya jelas sebelum masa penetapan kan seperti itu. Tetapi kalau alat peraga kampanye, dalam hal ini kita lihat bahwa dia arti dari kampanye kan apa ya, mengenalkan visi misi pasangan calon kan seperti itu. Kalau kita bicara masalah kampanye. Di sini yang namanya kampanye itu pasti sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Kalau kita bicara ditetapkan oleh KPU, terutama KPU Kabupaten Sukoharjo, itu akan ditetapkan sekitar tanggal 23 September tahun 2020. Jadi masanya masih lama. Kemudian yang ketiga adalah bahwa alat peraga kampanye ini harus menyebutkan nomor pasangan calon. Nah ini kan menjadi domain dari KPU. Artinya apa? Bahwa masa, terutama masa pemasangan itu berbeda ya Mas. Jadi kalau alat peraga kampanye jelas di masa kampanye, tapi alat peraga sosialisasi ini maka itu sebenarnya menjadi bukan domain dari penyelenggara pemilu, tetapi ini adalah domain dari Pemkab terkait dengan gambar-gambar tersebut kan seperti itu. Apakah ini menyalahi aturan atau tidak? Maka itu menjadi domain dari Pemkab. Tetapi kalau kita bicara APK tentu saja nanti kan ada aturan-aturan yang mengatur tentang tata letak maupun ukuran dari baliho tersebut. Artinya bahwa ada PKPU tertentu mengenai kampanye yang jelas-jelas nanti mengatur tentang apakah yang dimaksud dengan APK dan bagaimanakah bentuk-bentuk dari APK tersebut. Aturannya jelas lain. Kalau kita bicara APS yang sedang ada, kalau jenengan tadi mengatakan cenderung marak ya, cenderung marak di Sukoharjo itu jelas bahwasanya APS sekarang itu kalau kita di Bawaslu itu menganggap bahwa itu seperti reklame. Jadi kita menganggap itu seperti reklame atau iklan. Artinya ada perundangan lain yang mengatur tentang itu yang bukan menjadi domain dari pengawas. Kalau di Sukoharjo ini saya melihat ada yang namanya itu Perda nomor 9 tahun 2018 yang mengatur tentang reklame. Kalau nanti mengenai APK itu ada Perbup nomor 55 tahun 2015 yang mengatur tentang APK. Nah itu beda-bedanya kan di situ Mas. Ya, yang jenengan katakan tadi kan APS itu masuknya reklame ya Pak. Berarti Bawaslu tidak berhak menangani apabila ada pelanggaran tentang APS ya Pak? Ya. Jadi kita belum punya domain ya, belum punya domain terhadap penertiban ataupun pelanggaran yang dilakukan terutama terhadap pemasangan dari APS tersebut. Artinya apa? Bahwa APS tersebut itu kalau kami di Bawaslu, kita di Bawaslu di jajaran pengawas menganggap itu sebagai bentuk iklan atau reklame. Tentu saja ini punya aturan tersendiri di luar aturan pilkada. Yang ini menjadi ranah dari Satpol PP atau siapapun yang ditugaskan oleh Pemkab terhadap penanganan masalah reklame tersebut, gitu kan seperti itu. Bagaimana bila ada masyarakat yang mengadu kepada Bawaslu mengenai APS karena ketidaktahuan masyarakat, Pak? Masyarakat boleh saja mengadu. Artinya bahwa sini mengadu itu dalam bentuk hanya curhat atau memang sebagai bentuk laporan kan seperti itu. Dalam proses mekanisme penanganan pelanggaran di Bawaslu itu kan ada syarat formil dan material yang harus dipenuhi. Satu hal yang harus kita pahami bahwa Bawaslu itu dilarang keras atau dikatakan itu tidak boleh menolak setiap laporan. Selama mereka itu mempunyai bukti dan sebagainya, saksi, kemudian juga ada terlapor, ada pelapor, ya tetap kita proses. Hanya nanti apakah ini
mengacu pada undang-undang pemilu atau tidak. Tetapi seandainya ternyata dalam kajian kita itu melanggar perundangan lainnya, maka ini tentu saja akan kita teruskan ke lembaga yang berwenang, terutama misalnya tadi Mas Mul tadi mengatakan ada yang mengadu atau melapor misalnya mau syaratnya, ya udah ini masuk dalam domain Perda atau Perbub. Nah, nanti kami akan memberi penerusan ke pihak yang berwenang tersebut. Nah, seperti itu. Bagaimana sikap Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menghadapi maraknya APS bakal calon di Kabupaten Sukoharjo ini, Pak? Terima kasih. Jadi kalau kita melihat sikap kita di Bawaslu, memang kalau secara legalitas formal kita belum bisa melakukan tindakan apapun terhadap APS yang sekarang marak itu, Mas. Artinya apa? Bahwa memang seperti saya katakan di awal tadi, ini belum menjadi domain dari pengawas pilkada, terutama dari mulai Bawaslu sampai dengan jajaran kita yang sampai di pengawas desa. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apapun gitu kan. Artinya memang bahwa banyak juga yang aduan-aduan seperti itu kepada kami, tetapi juga kami juga harus bersikap dalam hal ini di Bawaslu itu harus bersikap. Sesuai data yang kami punyai, yaitu mengenai data baliho-baliho ini, di Sukoharjo ini sudah tersebar sekitar 4.000 lebih baliho gitu kan. Artinya bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali kalau kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di sekitar Sukoharjo. Nah, karena hal-hal tersebut itulah makanya kemudian beberapa hari yang lalu atau ya mungkin 2 minggu yang lalu kami berkirim surat kepada Satpol PP terkait dengan hal tersebut, dan kami selain berkirim surat kami juga bertemu langsung dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, dan ini Pak Heru Indarjo, dan beliau berjanji bahwa untuk yang melanggar perda mengenai reklame itu akan ditertibkan, kan seperti itu. Itu yang hal yang bisa kita lakukan. Jadi memang bukan berarti bahwa karena itu bukan wewenang kita di Bawaslu, bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Tetap kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada terkait dengan maraknya APS-PS tersebut. Paling tidak yang melanggar perda itu harus ditertibkan, kan seperti itu, Mas. Terima kasih Bapak Rohmat Basuki. Sebelum kita akhiri acara ngulik pada sore hari ini, penyampaian closing statement oleh Bapak Rohmat Basuki. Monggo, Bapak. Terima kasih, Mas Mul. Jadi ini closing statement ya, artinya bahwa kita harus bersosialisasikan, mensosialisasikan pada masyarakat juga bahwa ternyata tanggal 9 Desember nanti akan ada helatan pesta demokrasi, yaitu pilkada bupati dan wakil bupati Kabupaten Sukoharjo, terutama 9 Desember tahun 2020. Bahwa yang namanya pesta demokrasi jangan sampai terjadi itu yang namanya itu ketakutan-ketakutan gitu kan. Artinya bahwa mari kita jaga kondusivitas Sukoharjo sehingga nanti pada saat pilkada itu berlangsung dengan baik, berlangsung dengan sukses, meskipun dalam kondisi kita ini sedang ada pandemi Corona 19 ini, bukan berarti kualitas pilkada ini akan menurun. Jadi mari kita sama-sama menjaga kualitas pilkada tahun 2020 ini dengan pertama dengan menjaga protokol kesehatan, Mas ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memberi pengetahuan ataupun juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pilkada atau pesta demokrasi ini adalah milik kita semua. Jadi bukan milik golongan, bukan milik partai, bukan milik pasangan calon, tetapi adalah milik kita semua. Karena ini milik kita semua, maka kedaulatan adalah di kita sendiri, kan seperti itu. Jadi mari kita jaga semuanya. Yang penting pada saat sekarang ini tetap jaga protokol kesehatan sehingga nanti pada saat pelaksanaan pilkada itu jangan sampai pilkada menjadi klaster baru terhadap penyebaran pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Terima kasih diskusi pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Rohmat Basuki. Terima kasih sahabat Bawaslu.